Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu
pada waktu kesesakan, kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1-3. Marilah kita mendengar sebagai pengganti hukum Taurat yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Beginilah yang tersurat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 361 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi NKB 201 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-66 ayat 10 sampai dengan 14. Kita membacanya secara responsoria. Di ayat 10 beginilah yang tersurat: bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Sebab beginilah firman Tuhan: sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat 387 ayat 2 ditambah 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu puji-pujian yang dibawa oleh KOR INA PHD.
Marilah kita mendengar warta jemaat. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami para Halado HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Shalom buat kita semua. Shalom. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu hari ini. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu menjadi ciptaan baru, dalam bahasa Batak, Gabe Tinopa Naim Baru. Yang kedua, anak lahir. Yang pertama, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga J. Panggabean Inang E. Boru Silitonga dari Wik Muara Takus pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Epsi Hombing Inang S. Boru Pasaribu dari Wik Nagoya sekitar pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, warta pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yakni saudara Asep Rianto Sinaga, putra dari Bapak Jayusman Sinaga, Ibu Nurhayati Sagala dari HKBP Tanjung Piayu. Dengan tunangannya Ruth Gabriela Emilia Borumanik, putri dari Bapak Sotarduga Soritua Manik, Ibu Florida Silalahi, jemaat HKBP Batam dari Wik Seipanas. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di HKBP Batam Resort Batam. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yakni saudara Surung Daniel Manurung, putra dari Bapak Liston Manurung, Ibu Berliana Sibangusong, jemaat HKBP Batam Wik Muara Takus. Dengan tunangannya Lasmi Boru Siahaan, putri dari Bapak Kespar Siahaan almarhum, Ibu Mariana Aritonang almarhum. Jemaat HKBP Batam, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 di HKBP Batam Resort Batam. Yang keempat, paduan suara World Miracle. Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 pukul 19 WIB, gereja kita akan menjadi tuan rumah untuk konser paduan suara World Miracle di Batam. Kerjasama GLFI Gospel Light for Indonesia dan BKAG, Badan Kerjasama Antar Gereja Batam. Konser ini terbuka untuk umum dan tanpa pungutan biaya. Dihimbau kepada seluruh kategorial agar mengikuti acara ini. Yang kelima, Konven Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada tanggal 7 sampai 9 Juli 2025, seluruh full-timer HKBP Batam akan mengikuti Konven Full-Timer Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di HKBP Kelang Resort Singapura.
Yang keenam, pertangyangan punguan ama sahata dan keluarga. Pertangyangan punguan ama sahata dan keluarga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 di rumah keluarga Samosir Inang Boru Gultom, alamat Bengkong Indah Atas, Jalan Anggrek Blok G 101, masuk pukul 19.30 WIB. Yang ketujuh, pertangyangan WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertangyangan di WIB masing-masing. Jadwal pertangyangan WIB pada minggu ini sebagai berikut. Di hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 di WIB Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Nagoya sekitar, Seipanas, Tiban, Bengkong sekitar, dan WIB Blok 6. Di hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, WIB Baloi Center, Baloi Kolam 1 Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Parserahan, dan WIB Baloi Ditpam. Yang kedelapan, Sabtu Ceria Sekolah Minggu. Jadwal Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam sebagai berikut. Marilah kita menghantarkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Di pos Lubuk Baja yang menjadi tuan rumah keluarga J. Lumban Gaul, Indang Sintuae Boru Simanjutak, yang beralamat di Gedung Horong Kecil, masuk pukul 15 WIB. Di pos Muara Takus yang menjadi tuan rumah Alpian Gea, alamat Muara Takus, masuk pukul 15 WIB. Pos Bengkong yang menjadi tuan rumah Juno Sinaga, alamat Bengkong Indah Atas, masuk pukul 15 WIB. Yang kesembilan, mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar videotron atau kertas warta yang ada di kita masing-masing. Yang ke-10, kegiatan Panitia Tahun Transformasi. Pada hari ini, Panitia Tahun Transformasi mengadakan acara bazar makanan setelah ibadah pukul 70.30 WIB. Diharapkan agar jemaat dapat membantu panitia melalui pembelian bazar makanan tersebut. Yang ke-11, bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini yaitu dari keluarga J. Napitupulu Ibu Boru Hasibuan dari WIB Bengkong sekitar. Kiranya Tuhan menambahkan berkat bagi keluarga tersebut. Yang ke-12, himbauan boleh kita baca sendiri di layar videotron atau di kertas warta yang ada di kita masing-masing. Yang ke-13, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-14, warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 5 Juli 2025 sebesar Rp177.819.786. Demikian warta jemaat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap warta jemaat kita. Amin. Kita mendengar kur Ina Lansia.
Kur Ina dan Ama.
Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat 187 ayat 1 tambah 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai rohmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebabnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.
Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, nats ini agak istimewa. Surat Paulus ini agak istimewa dari surat-surat Paulus yang lainnya. Biasanya Paulus meminta orang-orangnya untuk menuliskan surat-suratnya, atau mungkin karena Paulus sudah hampir usia ujur, maka dia mendiktekan surat yang mau dituliskan, yang mau dikirimkan. Tapi saudara-saudara, nats ini atau kitab Galatia ini secara khusus dia katakan dalam ayat 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Artinya saudara-saudara, ini pertanda bahwa tulisan ini, bahwa surat ini memegang peranan penting di tengah-tengah jemaat Galatia saat itu yang diancam oleh ajaran sesat. Mungkin di usia dia yang sudah tua, maka dia katakan betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu. Betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu. Dan dia tuliskan sendiri. Tulisan tangan asli Paulus. Saudara-saudara, pada saat itu di jemaat Galatia ada muncul ajaran sesat di tengah-tengah Kristen Yahudi. Ajaran sesat itu mengatakan untuk menjadi orang Kristen itu harus bersunat dan hidup di dalam hukum Taurat. Nabu tabotei, nah pasti itu berasal dari Kristen, dari golongan Yahudi. Mereka mau membawa kembali pemahaman kekristenan mereka kepada kebiasaan-kebiasaan agama Yahudi. Memang saudara-saudara, sepintas kita lihat tidak ada masalah di dalamnya, karena itu kebiasaan. Tapi saudara-saudara, kalau itu dibiarkan oleh Paulus, ajaran sesat yang mengembangkan sunat itu, mungkin saudara-saudara dampaknya, efeknya akan serius. Adong dapat doha songonon, keseriusan doktrin yang keliru dapat dibandingkan dengan rudal yang diarahkan hanya menyimpang satu derajat dari target. Perbedaannya tampak kecil dan tidak berarti pada awalnya, namun hasil kesalahan meningkat secara dramatis selama penerbangan hingga rudal tersebut benar-benar meleset dari target yang dituju. Meleset dari target yang dituju. Paulus melihat ajaran sesat itu yang tidak seberapa itu pengaruhnya, pada akhirnya dia katakan meleset, pilit. Memang jorbuk dona pilit. Adong dodongan tiki merhubas di daerah perkebunan. Mereka katakan seperti ini. Ada penjaga kebun, hansip, dan ada petugas kepolisian. Dungi didok nasida ubir doroha molu ditodong hansip iba daripada ditodong polisi. Manang ubir doroha molu diinterogasi hansip iba daripada diinterogasi polisi. Alania henda nasida
molo dikeker hansip pak niba ulu do sahak tu ulu ale molo dikeker polisi pak niba sahak do tu pak do dak tu ulu nyasar. Maka saudara-saudara yang mau Paulus katakan ajaran sesat itu akan nyasar, ajaran sesat itu akan berpengaruh, ajaran sesat itu jorbut do pangotakna di tonga-tonga ni huria. Dia katakan itu bagaikan racun dalam air yang diminum. Saat itu tidak akan mematikan, tapi pada akhirnya akan mematikan. Mangarasuni partodion, mangarasuni haporsiaon. Alanido dihamuakan nahina holongat di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib. Saudara-saudara, bagi mereka sunat itu tidak mereka jiwai, atau hukum Taurat itu tidak mereka jiwai, hanya dengan maksud agar mereka tidak dianiaya oleh karena salib. Maka saudara-saudara, sunat itu bagi mereka naparjolo pasidikon pangalileon, menghindarkan pengejaran. Saat itu pemerintah Romawi agak sulit menerima kedudukan orang Kristen. Karena itu sering terjadi pengejaran. Tetapi saudara-saudara, kalau agama Yahudi, pemerintah Romawi ukap dorohana lahomat jalo, jalatar jalona sida doi. Maka saudara-saudara, banyak dari mereka itu bersunat agar mereka tidak dikejar-kejar. Banyak dari mereka bersunat agar mereka tidak ditangkap. Banyak dari mereka bersunat agar mereka selamat dari pengejaran. Maka saudara-saudara, sunat itu bagi mereka bukan tanda iman mereka, tetapi sunat itu bagi mereka agar mereka aman. Itu sudah Paulus peringatkan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh karena salib Kristus. Saudara-saudara, agama itu bukan hanya cap, agama itu bukan hanya tanda, tapi agama itu adalah iman, agama itu adalah sebuah keyakinan. Atik tungdo son Kristen Yahudi, bagi mereka itu adalah simbol agama, tetapi bagi mereka itu bukan simbol agama yang diamini dan diimani, tetapi simbol agama agar mereka tidak dikejar-kejar. Asa melua. Saudara-saudara, kalau berbeda dengan yang lain, apa salahnya? Tidak masalah. Tapi kenapa harus takut menunjukkan apa yang dia imani? Pasti biar. Di sini Paulus katakan mereka bersunat agar mereka tidak dianiaya oleh karena salib Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbeda itu bukan harus menyakiti yang lain. Misalnya udah berbeda itu bukan harus menyakiti yang lain. Di sini yang Paulus cela itu, yang Paulus kritisi itu, kalau sunat dan hukum Taurat itu benar-benar mereka imani nggak masalah. Tetapi dia katakan agar tidak dianiaya. Saudara-saudara, aku waktu udah manang na adong
atau sebagian kecil berganti identitas agar dia aman, berganti identitas agar dia nyaman. Mengapa harus mengganti identitas demi sebuah keamanan? Gimana perjulu? Napa dua kon tidak kibana? Sebab mereka yang menyuatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Menyombongkan diri. Ya doninna mertokar pasoal si Muhammad Ali ini cerita ya. Muhammad Ali seorang petinju dengan seorang pramugari di sebuah pesawat. Karena Muhammad Ali tidak mau memasangkan sabuk pengaman. Lalu Muhammad Ali katakan, saya tidak mau pasang sabuk pengaman, saya yang paling hebat. Dungi Roma pramugari madokon, Tuan Ali, Anda harus mengenakan sabuk pengaman. Dungi lusnisi Muhammad Ali, Superman tidak mengenakan sabuk pengaman, dia bisa terbang. Dungi di dokon pramugari Ima, Superman tidak memiliki pesawat terbang dan tidak pernah naik pesawat terbang. Saudara-saudara, gudang do bocir mabayjol mabada butuh kijang ni roha. Alaina jumorbut di dok Paulus di son. Mereka jatuh ke dalam kesombongan rohani. Patengah-tengahon gijang ni roha. Dan memang gijang ni roha nasongoni do nani alun Yesus di Lukas 10 Sia 114. Mereka jatuh ke dalam kesombongan rohani. Tanda mereka bersunat itu tanda mereka sebagai Kristen yang berasal Yahudi. Bukan mereka imani, tapi mereka jatuh ke dalam kesombongan rohani. Saudara-saudara, turpuk epistilta natazahana king jamita partangyangani. Ketika Esra katakan kita harus mendirikan kembali bait suci. Bait suci yang telah hancur setelah mereka kembali dari habuanga Babel. Tapi Yesaya katakan bukan bait sucinya yang kita bangun kembali. Alai roha donata pauli na parjolo di bagasan lasni roha mersigattung tuadopan di Jerusalem manang tu dibata bagaikan seorang bayi yang menyusui baru bertumbuh bersama. Ido idokot Yesaya. Adik baru songonon. Tempat ibadah kita membungkus kesombongan kita. Unang majodok tu tempat ibadah agama yang lain. Rumah atau gedung tempat ibadah kita, gereja kita membungkus kesombongan rohani kita. Ya dodok songono nakamang do takainang. Tiki merbadai, tiki pasoal unang majodok merbadai antar HKBP. Lalu ada gereja nama mulik biasanya tiki persoalan ini kan atar di Jolo dibuat gereja tandingan. Lalu gereja yang berpisah ini mendirikan gerejanya dengan konsep lebih besar dari gereja yang di depan kita. Itu konsepnya, bukan konsep bagaimana kita nyaman. Nah berjulu dibangun gereja ini. Ala zaman ini zaman betong zaman toa itu do toa teh mik toai jadi tu luar dotong toana habi di bagasa do marjamita jadi jamita sianon di gereja sadu dibigi jamita sanan di gereja so dibigi. Oke dang masalah jamita ni ala hidup jamita tak sarupa do. Lalu dibereng mapalas-palas ni gerejaon dungiro mana sida ni pudian ni juluan tabai palas-palas ta songo palas-palas ni halai utibbo palas-palas ni gereja ta.
lalu buat panitia pembangunan palas-palas, dungi jong-jong gereja, palas-palas tung macai tibo, ro gereja lama, tapa tibo palas-palas ta. Ujungnya lambar sitibui ma palas-palas masing-masing, marsitibui. Lalu palas-palas yang satu runtuh menimpa gereja yang satu, dan palas-palas yang satu runtuh menimpa palas-palas nasadenar. Kesombongan rohani. Paulus katakan tanda sunat itu sebenarnya bukan memelihara hukum Taurat, bukan menghendaki agar ini dan itu, tetapi mereka menyunatkan diri agar mereka bermegah atas keadaanmu yang lahiria. Mergijang niroha di hapor siauna. Atik tuk soni do akamang do takelang jut tita mergijang niroha. Alani hapor siauta. Yang memakan darah menuding yang tidak memakan darah salah. Na sosial langgota madokon dak tusurbu hamu sial langgota ini mana. Na sial langgota madokon dang diboto hamu na tebu inna muse dan lain sebagainya. Kenapa harus dipersoalkan? Mau perjabaran, mau mahalanggota, mau apapun itu, kenapa harus dipersoalkan? Kenapa harus cerita surga kita masih di dunia? Edang dumingga dobi deportiviota padingga persaurata tajak kotorop halak walaupun kita berbeda-beda. Alai Paulus madokor di son ulang musia capul sadai, lihat bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka bermegah atas keadaanmu yang lahiria. Mergijang niroha nasida. Alanido diamok kana hina holongat di bagasan guaran itu atta Yesus Kristus. Merhite-hite turpukon gabi didok Paulus ma. Jadilah menjadi ciptaan baru. Na perjulu pasiding pangalako na memuji diri. Pasidik pangalahu na memuji diri. Banyak orang yang mengaku bahwa pekerjaan yang sangat sulit memang lau pasidik kon bakko manak pangalako na memuji diri. Dan setiap orang akan memuji dirinya sendiri. Alanido matcetikos do padohani Presiden Franklin tokoh Amerika Serikat nama Dok Songonon. Mungkin tidak ada satupun nafsu alamiah kita yang begitu sulit ditaklukkan seperti kesombongan. Hancurkan, redam, dan matikanlah sesuka hati. Kesombongan tetaplah hidup. Bahkan jika saya dapat membayangkan bahwa saya telah sepenuhnya mengatasinya, saya mungkin harus bangga dengan kerendahan hati saya. Jangan nabui menghilangkan kesombongan, memuji diri. Alai dokibana songonon, saya mungkin harus bangga dengan kerendahan hati saya. Karena itu saudara-saudara, menjadi ciptaan baru itu adalah mengulu di bagasat toruk niroha. Menjadi ciptaan baru itu apa yang dia imani, bukan menjadi tempat perlindungan atau kenyamanan dia dalam hidup dunia ini. Alani menjadi ciptaan baru itu pasidik pangalaho na memuji diri. Saudara-saudara, kesalahan kita terbesar adalah ketika menyalahkan keyakinan yang lain. Tidak ada orang yang menyalahkan keyakinannya. Dan keunggulan kita yang terbesar ketika kita membenarkan keyakinan kita. Tetapi kesalahan kita yang terbesar menyalahkan keyakinan yang lain. Biarlah keyakinan yang lain itu benar bagi dia, dan keyakinan kita benar bagi kita. Sama-sama benar tanpa menyalahkan keyakinan orang lain. Alani pasiding nama muji diri. Yang kedua, menjadi ciptaan baru. Di dokibana di son
Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Paulus tidak mempersoalkan latar belakang Kristen Yahudi di Galatia waktu itu, Yahudi dan non-Yahudi, tapi dia katakan sebab di dalam Kristus itu menjadi ciptaan baru. Karena itu saudara-saudara dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Maka saudara-saudara, ketika mereka itu dibaharui di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, maka dia katakan seperti ini: janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Maka saudara-saudara, menjadi ciptaan baru itu ada perubahan, ada metamorfose. Baga dohulala mat terjemahon metamorfosi di hata Batak. Metamorfosi itu molo di hata Batak di dok mangilulu. Molo tetap dari pihak kamang doho tak kainang mungkin sudah banyak enggak mengenal. Si pasing itu adalah dakpo atau manang sejenis ikan nang nadaung. Dia adalah sejenis hewan kecil yang hidup di air. Lalu pada suatu waktu ketika dia mau berubah, dia akan naik dari lumpur itu, menaiki tanaman-tanaman yang ada di kolam itu, lalu dia naik ke atas, lalu dia berubah menjadi seekor capung. Casingnya atau kulitnya akan dia tinggalkan di rerumputan itu. Lalu ketika dia berubah menjadi seekor capung, lalu dia menjadi terbang. Dan dia tidak akan pernah kembali lagi ke lumpur. Hanya sesekali dia mencelupkan diri ke dalam air yang bersih. Dia tidak akan pernah lagi berubah ke lumpur. Dan mula bebana tu lumpuri. Dan itulah metamorfose. Dan itulah perubahan yang baru. Ketika mereka meninggalkan yang lama, ketika mereka meninggalkan dosa dan mula betu hasomalan nalilengi, mereka menjadi berubah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Gabe tinopa nai baru. Maka saudara-saudara, kita menjadi ciptaan baru yang tidak kembali lagi ke masa lalu yang penuh dengan dosa, tetapi kita menjadi milik Kristus. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan menjadikan kami menjadi ciptaan baru, sehingga melalui firman-Mu Tuhan ajarkan kami agar tanda-tanda iman yang kami miliki bukan kesombongan, agar tanda-tanda iman yang kami miliki bukan agar kami nyaman, tetapi tanda-tanda itu sebagai tanda-tanda bahwa kami sepenuhnya menjadi ciptaan baru dan menjadi milik Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun aktivitas yang kami lakukan, biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami yang telah Tuhan perbaharui menjadi milik Kristus. Amin. Tapasaha mapiliatta mari mahita.
Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bersanding bahagia. Puji Yesus selamanya. Aku bersanding bahagia. Puji Yesus selamanya. Yesus Bapani penyanganku, aku indah bumi tebus ciptaan Kamu, Roh Kudus. Aku bersanding bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bersanding bahagia. Memuji Yesus sempurna, hikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bersanding bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bersanding bahagia. Memuji Yesus Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bersanding bahagia. Puji Yesus selamanya. Aku bersanding bahagia. Puji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh